Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Jami' Al-Uswah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai sidang Jumat yang penuh keberkahan ini dengan mengungkapkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan kepada kita nikmat demi nikmatnya. Padahal kita sebagai hamba-Nya tidaklah jarang melanggar aturan dan syariatnya. Namun dialah yang bersabda bahwa terus akan membuka pintu taubat, rahmat dan ampunannya, sehingga kapanpun seorang hamba beristighfar kepadanya, sebanyak apapun dosa yang telah dilakukan, maka saat itu juga dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memulai sidang Jumat ini dengan berikrar, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Maka siapa saja orang yang betul-betul mengungkapkan kesaksian dari dalam hati yang paling dalam, maka hendaknya dia tidak lagi nurut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak nurut kepada hawa nafsunya, tidak menuruti bisikan iblis dan syaitan yang mengarahkan kepada kemaksiatan. Siapa orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka dia hanya tunduk, hanya taat, hanya patuh dan nurut dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Sebagaimana juga kita bersaksi bahwa kasih kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul Nabi terakhir, Rasul penutup yang diutus liyukhrijana minadh-dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan kita semua daripada gelap gulitanya kesesatan, agar kemudian masuk ke dalam terang benderangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada beliau, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, manusia yang kalau bukannya kita tidak kenal siapa Allah, kalau bukan karena bimbingan dan arahannya kita tidak bisa menyembah kepada Allah. Dan karenanya lah, karena bimbingannya lah, karena perjuangannya yang 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, nyaris tanpa istirahat, mudah-mudahan kita semua kelak bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah berkah perjuangan dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu izinkan khatib pada kesempatan yang singkat dan penuh berkah ini untuk mewasiatkan diri sendiri yang pada hakikatnya berlumuran dosa ini, dan juga semua hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Jami' Al-Uswah yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita termasuk orang-orang yang disifatkan wadaddahr wal ayyam wadzambu hasilu wa ja'a malakul mauti wal qalbu ghafilu. Ada orang-orang yang hari demi harinya berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kalau ditimbang, kalau dilihat, maka maksiatnya jauh lebih besar daripada ibadahnya, maka dosanya jauh lebih berat daripada timbangan pahalanya. Maka janganlah kita termasuk orang-orang yang demikian, karena yang seperti itu akan memiliki rasa penyesalan yang begitu dalam ketika nyawa telah dicabut dari dalam tubuhnya. Orang tersebut akan menyesal, namun ketahuilah penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Kalau ingin menyesal, manusia kalau ingin menyesal, menyesallah sekarang ketika nafas masih bisa tarik dan keluar, ketika nyawa masih ada dalam tubuh kita, penyesalan kita akan begitu bermakna dan bermanfaat. Beda halnya kalau kita menyesal sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tersebut adalah orang yang selama hidupnya lalai, tertidur, baru dia akan bangun ketika nyawa telah dicabut dari dalam dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang tadi khatib bawakan di awal khutbah, di situ Allah menceritakan kondisi setiap manusia. Setiap manusia ketika Allah perintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya, maka manusia itu akan mengatakan, Rabbi, ya Allah, laula akhartani
ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Saya enggak minta lama-lama, hanya minta sedikit. Apa yang ingin dilakukan oleh manusia yang ketika melihat malaikat sudah ada di hadapannya? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan menjadi golongan orang-orang saleh. Maksud dari sedekah di sini adalah harta-harta yang selama ini manusia kumpulkan. Banyak sekali dia meluangkan waktunya pagi hingga malam, merelakan badannya untuk hanya dilakukan dalam untuk dipergunakan hanya dalam mencari harta dunia. Dia telah relakan waktu dan tenaga serta pikirannya. Ternyata itu semua dia kumpulkan tidak untuk dirinya, karena dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika malaikat maut sudah di hadapannya, dia baru sadar bahwa mengapa saya gunakan waktu saya selama ini hanya untuk mengejar-ngejar dunia, sedangkan saya akan meninggalkannya dan tidak ada satupun yang bisa saya manfaatkan kalau saya sudah berada di dalam kubur. Itulah perasaan setiap orang ketika malaikat sudah ada di hadapannya. Ya Allah, minta waktu sedikit saja untuk mengeluarkan ini harta-harta yang selama ini aku kumpulkan daripada hadaan mansurah hilang begitu saja. Sebaiknya aku sedekahkan di jalan-Mu ya Allah. Namun yang demikian disifatkan dalam ayat yang lain, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, sudah tiba ajalnya, manusia tidak bisa lagi meminta perpanjangan waktu. Dalam tafsir yang lain, para ahli mufassirin mengatakan fa as-saddaq di sini artinya bukan bersedekah, tapi dari kata saddaqa yusaddiq, betul-betul membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang semua kita telah membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi. Semua kita telah mengimani, tapi belum semua dari kita benar-benar betul-betul meyakini dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya Nabi perintahkan kita sholat 5 waktu, masih ada dari kaum muslimin yang masih bolong-bolong sholat. Tapi kalau ditanya apakah engkau beriman? Beriman. Apakah engkau yakin bahwa Nabi kalamnya ucapannya adalah benar? Yakin. Nabi telah mengatakan orang yang meninggalkan sholat tempatnya di neraka, tapi dia masih tetap meninggalkan sholatnya. Berarti dia belum betul-betul beriman. Maka penyesalannya adalah saya ingin betul-betul mengimani, membenarkan apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi telah menggambarkan betapa indahnya surga, betapa menakutkannya neraka. Orang-orang yang betul-betul beriman akan sibuk menghabisi waktunya untuk mempersiapkan bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis sahih yang singkat sebelum khatib tutup khutbah pertama ini, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang mengabarkan tentang ciri-ciri kecerdasan seseorang. Banyak dari kita yang memaknai makna daripada cerdas adalah orang yang sukses dunianya, orang yang memiliki harta yang banyak, orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi, orang yang memiliki harta benda, rumah yang luas, kendaraan yang banyak. Namun ternyata itu baru satu sisi kecil dari kecerdasan yang sebenarnya. Karena Nabi mengatakan al-kayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang gemar menghitung-hitung dirinya, menghisap dirinya, bukan menghisap orang lain. Dia mah tidak baik, dia orang jahat. Walaupun dia sudah baik, dia pura-pura baik, saya tahu dulunya bagaimana. Dia hanya sibuk mengurusi orang lain, padahal dia tidak akan ditanya oleh Allah tentang kesalahan-kesalahan orang-orang tersebut. Dia sibuk mengurusi orang lain, tapi dia lupakan dirinya. Tidak maju-maju, tidak menjadi baik. Orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang mandana nafsah, yang menghisap dirinya sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita berada di Jumat
yang mana Jumat akan datang adalah akhir tahun. Islam mengajarkan kita untuk terus introspeksi, bukan hanya setahun sekali. Apakah tahun itu Masehi atau Hijriah? Bukan hanya tiap bulan, bukan hanya tiap minggu, bahkan setiap malam. Nabi mengajarkan kepada kita untuk merenung sebentar, melihat kepada diri kita, melihat kepada hati kita. Apakah hari ini yang telah kita lewati sudah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, atau kita masih menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jadikanlah akhir tahun ini untuk kita mengintrospeksi. Apakah sudah lebih baik dari tahun yang sebelumnya? Apakah sholatnya telah kita perbaiki dalam arti yang biasanya menunda-tunda? Apakah sudah menjadi sholatnya di awal waktu? Apakah orang yang tahun kemarin mungkin masih belum setiap hari dia membaca Al-Quran? Apakah tahun ini dia telah lewati dengan setiap hari memandang kepada Al-Quranul Karim? Apakah masih banyak akhlaknya, ibadahnya, sedekahnya, mendidik anaknya, hubungan dengan istri, hubungan dengan keluarga besar? Apakah semua itu telah diperbaiki atau belum? Dan kata Nabi, orang yang cerdas adalah man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dan dia terus beramal, beribadah, menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Kalau kita melewati satu tempat, dari satu tempat mau ke tempat yang lain, dalam perjalanan melewati satu tempat, kita tahu bahwa kita hanya lewat di situ, maka kita tidak akan bersungguh-sungguh untuk memperindah tempat tersebut, membangun bangunan yang mewah. Tidak. Kenapa? Karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah tempat yang telah kita tuju dari awal. Maka oleh karena itu, yakinlah dunia ini hanya tempat darul namar, tempat lewat. Jangan kita sibuk hanya untuk mengurusi kehidupan dunia, lupa kepada kehidupan akhirat. Dan kemudian Nabi tutup hadisnya dengan mengatakan, wal ajiz, orang yang lemah adalah orang yang man ajba'a nafsahu hawaha, yang hanya bisa nurut kepada hawa nafsunya. Dia tak bisa bilang tidak kepada bisikan syaitan. Dia tidak berani bilang tidak kepada bisikan hawa nafsunya. Selalu iya, iya dan iya. Itulah orang lemah, karena tidak bisa melawan hawa nafsu dan bisikan syaitan yang ada dalam dirinya. Dan wa tamanna 'ala Allah, namun dia terus mengharap kepada Allah. Inilah orang lemah. Dia terus mengikuti hawa nafsunya, namun punya harapan. Maka orang yang demikian harapannya adalah harapan palsu, kecuali jika dia telah menyadari kesalahannya, bertobat kepada Allah, lalu dia berharap kepada Allah, maka harapannya adalah harapan yang bisa diterima dan akan menjadi realitas dalam kehidupan dunia serta akhiratnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang persiapkan kehidupan setelah kematian, orang-orang yang bisa layak, pantas, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. تقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته أمركم
أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من أهل بيت رسول رب العالمين والصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مني ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني واكفنا واكفي الحاضرين جميعا شر الجن والإنس من أعدائنا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته منا ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النعم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن اللهم ارحم منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى اللهم احفظ البلدان الإسلامية وبلادنا إندونيسيا خاصة من أرادنا وأراد المسلمين وأراد بلادنا إندونيسيا بخير فوفقه ومن أرادنا وأراد المسلمين وبلادنا إندونيسيا بسوء فأرده اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه سيدنا محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة